Oke, untuk selanjutnya masih dalam materi Assembly 2, di mana saya akan membahas tentang constraint. Di Autodesk Inventor menggunakan batasan dalam dua cara utama, yaitu ada batasan sketsa 2 dimensi dan ada 3 dimensi untuk mengontrol geometri dalam sketsa. Apa itu constraint? Constraint adalah batasan perakitan dan sambungan membentuk hubungan antar komponen dalam suatu perakitan yang mengontrol posisi dan letaknya. Jadi, constraint itu sebenarnya adalah fungsinya untuk mengatur komponen atau mengatur letak dalam perakitan. Seperti itu. Langsung kita coba saja mungkin ya. Di sini saya akan membuat poros ini berada di lubang ini. Kita coba untuk ini ada constraint. Kita klik constraint ini, lalu kita klik saja permukaannya, misalkan permukaan tabung ini kita klik. Kemudian kita klik juga untuk permukaan lubang ini. Nah, otomatis dia akan berada sesumbu, lingkarannya itu berada sesumbu dengan lubang tersebut gitu. Jika sudah kita play, kita cancel. Oke, ini sudah. Kemudian jika saya ingin menambahkan atau kita coba untuk membuat plat ini atau part ini berada di eh, permukaan ini tuh berada tepat di atas permukaan tabung ini atau lubang ini, yang ini. Jadi caranya itu kita klik constraint, kita klik permukaannya, kita klik juga permukaan yang ingin ditempelkan, otomatis dia akan menyambung seperti itu. Jika sudah kita play, nah ini udah nempel sebenarnya. Tinggal kita mengatur posisi dari letak sisinya, itu bukan dari letak atas dan bawahnya, karena ini sudah disambungkan atau diletakkan di tepat di atas permukaan tabung ini. Kita untuk sekarang yaitu untuk mengatur posisi dari kanan atau kirinya gitu, karena kita bisa lihat di sini ini masih bisa digeser-geser gitu. Langsung saja saya akan mengubah atau menyatukan poros lubang ini atau permukaan ini ke dalam sini, ke dalam permukaan lubang ini. Caranya seperti yang tadi saya contohkan, tinggal klik saja constraint, kita klik juga permukaannya, kita klik juga permukaan lubangnya, otomatis dia akan menyambung seperti itu. Nah, jadi dia itu posisinya itu tepat berada di permukaan lubang yang tadi, dan eh, permukaan bawahnya itu tepat menempel ke dalam atau ke permukaan atas tabung tadi. Seperti itu. Nah, di dalam constraint ini terdapat berbagai macam tipe. Ada yang pertama itu matte, ada angle, ada tangent, ada insert, dan ada symmetry. Kita bisa lihat untuk matte ini ada dua solusi, di mana ada yang berlawanan arah atau menyatu gitu. Di sini kita bisa lihat, dan di sini ada yang sejajar. Maksudnya arahnya itu sama dan letak bendanya itu sama sejajar gitu. Kemudian yang ini ada directed angle. Kita bisa lihat di gambar tersebut contoh-contohnya.
ada undirected angle, dan ada explicit reference vector. Kemudian dari tangent tadi ada dua solusi, dimana ada inside ini permukaannya itu menempel di dalam lubang tersebut. Misalkan poros ini itu permukaan poros ini menempel di permukaan lubang ini. Kemudian ada outside dia, landasan ini atau permukaan ini menempel di luar dari lubang atau bentukan ini, misalkan di luarnya saja, di sininya saja, di permukaan ini, seperti itu. Kemudian ada insert. Di sini kita bisa lihat di sini tuh ada dua solusi, dimana yang pertama itu contohnya itu si porosol yang warna biru ini tidak berada di dalam lubang ini, tetapi hanya sesumbu dan berada di luarnya. Tetapi yang kedua ini yaitu posisi dari poros tersebut sesumbu dan berada di dalam lubang tersebut, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada simetri. Di sini kita bisa lihat ada yang searah dan ada yang berlawanan arah, seperti itu. Kita akan coba lagi untuk membahas mat yang ini. Saya akan bereskan saja untuk mat ini. Sekarang saya ingin masukkan ini ke dalam sini, boom. Nah, otomatis dia akan sesumbu. Kemudian saya akan menambahkan plat ini dengan ini, otomatis akan sesumbu lagi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pergerakan dari plat ini masih bisa turun naik gitu, posisinya tidak tepat. Tetapi untuk lubangnya tersebut udah satu sumbu gitu. Kita langsung match saja. Untuk bagian ini kita ambil constraint, kita match permukaan ini dengan permukaan ini. Nah, otomatis dia akan ke berhubungan, maksudnya menyatu gitu. Kemudian saya ingin menyatukan poros ini dengan ini. Nah, seperti ini. Kita tinggal mengatur saja untuk posisi dari ini tadi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa poros tersebut tidak sama, maksudnya tidak sejajar dengan lubang ini. Jadi dia ada di dalamnya. Nah, gimana caranya? Solusinya yaitu di sini karena ada jarak. Karena saya ngematnya di sini dan di permukaan poros ini, kita jika ingin ada jarak, kita tinggal tambahkan saja di sini misalkan 20. Otomatis dia akan pindah juga. Atau mungkin kasih min 20. Kayaknya terlalu menonjol keluar gitu. Kita coba ubah menjadi 18. Masih. Nah, 16. Oh, kurang, kayaknya 15. Nah, dia sudah sejajar antara kiri dan kanannya. Kita play.
cancel. Maka jadinya itu akan seperti ini. Seperti ini. Mungkin itu saja. Terima kasih.